Pak, saya benar-benar harus tahu apa yang terjadi waktu kecelakaan itu, Pak. Saya mohon Bapak jangan bohong sama saya. Saya ingat betul kok, Pak. Truk dengan logo itu. Pernah sakit hati. Bapak tahu nggak mungkin, atau Bapak salah satu penanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi belasan tahun lalu? Jadi gimana, Pak? Ikut saya. Ngapain kamu malam-malam datang ke sini cuma buat nanyain hal itu? Dan apa hubungannya sama kamu? Ya karena saya korban yang selamat dari kecelakaan waktu itu, Pak. Dan saya ingat banget ada truk dengan logo di perusahaan Bapak ini waktu kecelakaan itu. Dia korban selamat. Aku kira semua penumpang mobil itu mati. Maaf ya, dalam sejarah perusahaan saya, nggak pernah truk saya mengalami kecelakaan. Dan itu sebab dari perusahaan saya menjadi perusahaan nomor 1 di negara ini. Saya minta kamu pulang. Dan tolong berhenti menyebarkan rumor yang nggak benar. Karena itu bisa merusak citra perusahaan saya. Pak, tapi... Pergi. Atau saya panggil satpam. Dan nggak seharusnya juga anak kecil kayak kamu ada di sini. Pak, saya tuh bener-bener inget, Pak. Saya inget banget truk dengan logo perusahaan Bapak ini yang ada di kecelakaan itu. Truk itu udah nabrak mobil saya. Saya inget banget, Pak. Satpam! Apa? Oh, anak ini keluar. Baik, Pak. Pak, saya benar-benar harus tahu apa yang terjadi waktu kecelakaan itu, Pak. Saya mohon Bapak jangan bohong sama saya. Saya ingat betul kok, Pak. Truk dengan logo itu yang ada di kecelakaan waktu itu. Ini nggak bisa aku biarin. Masalah ini nggak boleh sampai muncul lagi dalam hidupku. Anak perempuan itu harus aku hentikan. Aku yakin Bapak ini berbohong. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin dari aku. Kamu itu gimana sih? Bisa-bisanya tempat kita kosong. Sampai orang luar masuk ke tempat kita. Maaf, Pak. Suruh keluar. Ayo, Dek. Keluar. Saya bisa sendiri. Sini kamu. Ya, Pak. Kamu itu gimana sih? Dari mana sih? Maaf, Pak. Tadi saya ke toilet sebentar. Saya nggak mau lagi kayak gini. Saya minta kamu bilang sama Sif malam ini. Saya nggak mau lagi ada orang lain masuk ke tempat kita. Baik, Pak. Kenapa sih itu orang? Perasaan aku cuma nanya-nanya doang deh. Emang harus gitu marahnya dia sama stafnya? Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Apa jangan-jangan dia tahu banyak soal kecelakaan itu ya?
Gimana sih Jihan? Ngilang-ngilangan mulu. Pasti dia jalan-jalan entah kemana tuh. Apalagi dia pakai sepatu roda kan. Udah pasti ngocar-ngacar seru tuh. Pasti. Udah. Gue cuma khawatir Jihan kenapa-napa. Mending kita misah aja deh buat nyari Jihan. Biar dia cepat ketemu juga. Lagian, kita juga nggak tahu kan Jihan gabutnya kapan. Gue khawatir dia kenapa-napa aja. Kalau gitu, gue kesana deh. Oke. Yaudah gue kesana. Gue kesana ya sama si Yusuf. Yusuf. Terus. Mobil itu. Kayaknya ada something antara truk itu sama Jihan. Gue coba tanya-tanya deh. Siapa tahu bisa dapat info kenapa Jihan waktu itu bisa kayak gitu. Dek, berhenti Dek. Mau kemana Dek? Pak, maaf. Saya izin tanya. Ini gudang truk milik perusahaan apa ya Pak? Milik perusahaan jasa pengiriman barang Dek. Emangnya ada apa ya Dek? Shipping company. Terus kenapa Jihan lihat truk ini sampai freeze gitu? Emang ada apa antara perusahaan pengiriman ini sama Jihan? Mana sih si Jihan? Mana sepi lagi. Sering banget dah bikin gue khawatir. Nggak mungkin. Ini bukan perbuatan aku. Ini bukan perbuatan aku. Nggak bisa kayak gini. Aku nggak salah. Dan aku nggak boleh disalahin atas kejadian kecelakaan ini. Ayah bisa marah sama aku dan ayah nggak akan percaya sama aku untuk kasih perusahaan yang nggak bisa. Nggak bisa. Aku akan kehilangan segalanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Halo, gimana? Supir itu masih kerana di sini nggak? Ya, aku harus pasti kalau itu benar-benar dia. Ada apa ini? Mohon maaf Pak, saya boleh minta izin masuk ke dalam nggak? Soalnya saya takut teman saya lagi ada di sana. Kan tadi itu dikasih tahu, jangan sampai orang lain masuk ke gudang ini. Nanti Bapak marah lagi. Bapak, dasar gak berguna. Kenapa kamu biarin supir itu pergi? Hah? Kenapa? Saya masih mau ngomong sama dia. Maaf, nggak bisa deh. Sebaiknya Ade pergi dari sini. Ini bukan waktu dan tempat yang cocok untuk anak seusia Ade. Bos saya juga lagi gak enak hati. Barusan abis ngusir anak perempuan dari sini. Anak perempuan? Jihan jangan-jangan kesini karena dia lihat truk itu. Cepat panggil dia. Panggil! Baik, Pak. Pak, anak perempuan
perempuan itu sekarang kemana, Pak? Mama sih, mana dia? Maaf Pak, nggak ketemu. Cari sampai ketemu. Baik, sebentar Pak. Kenapa anak perempuan itu harus muncul sekarang sih? Siapa sih itu orang? Nggak bisa, Den. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Bentar, Pak. Saya penasaran. Saya mau tahu teman saya di mana. Emang ada di situ? Kamu udah nyusahin saya, tahu nggak? Gini aja. Kamu saya kasih tahu dia kemana, tapi kamu harus pergi ya langsung ya. Iya, iya. Ya udah. Kalau gitu dia di mana, Pak, sekarang? Dia tadi pergi ke arah sana. Udah, cepet, cepet. Iya, masih ya, Pak. Siapa lagi tadi itu? Hah? Siapa lagi? Kenapa sih hari ini banyak anak-anak datang ke sini? Bukan siapa-siapa, Pak. Tadi dia itu temannya anak perempuan yang tadi. Kalian becus kerja nggak sih? Saya nggak mau lagi ada orang yang nggak dikenal datang ke tempat ini. Paham? Siapa? Jihan mana sih? Satpam tadi bohong pasti. Cuma pengen gue pergi. Jihan! Jihan! Oh, Jihan. Kamu tuh kemana aja sih? Kita semua tuh nyariin kamu tahu. Thank God you're finally here. Tapi kamu tuh pergi nggak ngabarin kita semua sih? Kita tuh panik tahu. Maaf ya, aku juga nggak tahu aku habis ngapain. Ini pasti soal mobil ekspedisi itu tadi ya? Kok kamu tahu? Tadi aku sempat lihat mobil itu. Habis itu aku coba masuk, aku tanya satpamnya. Dan kata dia ada seorang anak perempuan yang coba masuk juga. Aku yakin banget itu pasti kamu. Sebenarnya aku sempat masuk ke gudang itu, terus ketemu laki-laki pemilik gudang itu. Pas aku tanya-tanya, dia malah bilang kalau perusahaannya tuh nggak pernah ngalamin kecelakaan. Tapi aku ngerasa kayaknya mereka bohong deh. Aku ngerasa kayak dia tuh nutupin sesuatu. Han, tetap aja. Itu tuh bukan alasan agar kamu bisa masuk nyelinap itu aja. Kalau kamu kenapa-napa ntar gimana? Aku, Devan, Rio, Yusuf, kita semua khawatirin kamu tahu. Harusnya kamu kasih tahu kita dong. Biar kita bisa jagain kamu kalau terjadi apa-apa. Maaf ya, kalau bikin kalian khawatir. Ya udah deh. Kalau gitu, aku telepon mereka dulu buat ngabarin kamu udah ketemu ya. Gue harus cari tahu lebih banyak soal gudang truk itu sama pria pemilik perusahaan itu. Lu kemana aja sih? Dia. Lu bikin kita semua khawatir tau nggak? Sorry, tadi ada tetangga gue lewat, terus gue mau nyamperin, ternyata salah orang. Sorry ya bikin kalian khawatir. Tetangga? Iya. Udahlah, chill aja, Van. Ya,
aja bro. Lagian kan Jihan juga udah ketemu. Lagian lu ngapain nanya-nanya tetangga? Emang kalau gue sebutin lu kenal? Enggak kan? Iya juga ya. Yang soal latihan, lu udah gak punya banyak waktu lagi Jihan. Iya, aduh bawel banget sih nih orang. Kenapa sih? Bentar ya. Jihan belum. Enggak. Just believe her, dude. Yaudah yuk. Latihan lagi yuk, ah. Ya. Ya udah. Ayo, let's go latihan. Han, kamu kenapa bohong sama Devan tadi sih? Jujur aku belum siap aja buat ceritain ini ke siapapun. Jadi please banget aku minta sama kamu, jangan cerita ke mereka ya. Oke. Nah, oke. Let's go. Akhirnya kita bisa latihan lagi. Ngajarin yang bener nanti. Lah, tadi gue udah bener, Van. Tenang aja, Pan. Ji, nih, Ji, lu pegang ini, kita latihan lagi. Iya, latihan sampai bisa. Gue tuh sumpah capek banget. Beneran deh, nggak usah latihan dulu lah ya. Apa sih? Tolonglah. Waktu lu tuh udah gak banyak, Jihan. Lu harus latihan sampai bisa. Titik. Dengerin nih. Udah lah. Kasian juga Jihan kalau dia udah nggak mau latihan. Nggak ada yang masuk juga kan kepala dia. Udah lu nggak usah khawatir deh. Kalau masalah ngajarin, ntar gue yang bakal ngajarin Jihan sampai bisa. Oke? Makasih Rasya, penyelamatku. Makasih ya, udah nyelamatin aku nih dari Devan yang sadis dan kejam ini. Gue juga ngelakuin demi lu, Jihan. Oh, demi gua. Betul. Makasih Devan yang baik hati. Sakit. Oh iya, makasih ya. Nih, berkat lu baik, gua kasih hadiah. Oke? Aku balik duluan ya. Aku balik ya. Bye semuanya, see you. Hati. Nih, buat lo. Thanks ya. Sya, apa yang Jihan sembunyiin dari gua? Sembunyiin? Gua tahu, lu tahu. Apaan sih? Apaan dah? Lu tuh kebanyakan overthinking, Van, kata gua. Orang gak ada apa-apa, malah jadi sembunyi-sembunyiin. Gak ada apa-apa. Gak usah dipikirin lah kalau kayak gitu. Lu gak bisa bohongin gua, Sya. Tolong. Gue juga peduli sama Jihan. Kasih tahu gua. Gua tahu sesuatu terjadi sama Jihan, iya kan? Fine. Oke. Sebenarnya Jihan tuh abis ngeliat sesuatu yang feeling dia ada hubungannya sama orang tua kandung dia. Tapi dia belum pengen cerita aja ke siapa-siapa. Tahu ingatannya juga masih samar-samar kan, ini masih perasaan dia doang. Nah, ya intinya begitulah. Ya, tapi kalau lo yang nanya sih gue nggak bisa nolak ya, Van. Masih lo aca ucu terus tuh, 24/7 kalau nggak jawab. Ayo gue cerita. Lo jangan kasih tau siapa-siapa dulu ya. Lagi Jihan. Sekena gue ntar. Kok gue gak peka ya? Padahal kan gue sama Jihan senasib. Gue yang selalu kepikiran soal saudara kembar gue. Dan Jihan selalu kepikiran soal orang tua kandungnya. Ini
Ini gara-gara drama Rasti yang rese itu tuh. Kepala gue udah puyeng duluan. Jadi gue gak terlalu kepikiran soal Jihan. Sya, kasih tahu gue cara ngebantu Jihan, tolong. Bentar kali, nggak usah cepet-cepet bantuin aja. Lu mending tunggu aja deh nunggu Jihan kasih tahu lo sendiri. Coba kalau Jihan tahu sekarang, dia pasti tahu gue yang ngasih tahu lo. Gue yang kena nanti. Udah sabar aja. Ya udah, nggak ikutin kata-kata lo. Tapi gue baru mikir, kalau Jihan bukan anak kandung Bu Nurul sama Pak Teja, ada kemungkinan gak ya kalau dia saudara kembar gue? Tapi masa sekebetulan ini sih? Enggak lah, gak mungkin banget. Jihan juga gak pernah bilang apa-apa kalau dia punya saudara.